Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kerta lan wara nugrahanya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Eudiani dengan NIM 220100203030. Di video kali ini saya akan membahas tentang dana punya. Dalam setiap agama yang ada di Indonesia memang berlaku berbagai ketentuan berbeda terkait kewajiban keagamaan. Dalam agama Islam misalnya, ada kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total pendapatan setahun. Dan dalam agama Kristen sebesar 10%, sedangkan untuk agama Hindu sesuai MOU antara Dirjen Agama Hindu dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI tertanggal 8 September 2015, besaran dana punya sejumlah 2,5% dari penghasilan bersih setahun dihitung sendiri, artinya besarannya sama dengan umat Islam. Konsep melakukan dharma dana atau punya sangat penting dalam ajaran Hindu. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pustaka suci yang mengajarkan kepada umat Hindu untuk berdharma dana atau berpunya. Dalam Sarasamustaya Sloka 262 sudah disebutkan agar umat mampu memanfaatkan penghasilan yang diperolehnya, yakni Ekenamsena Dharmatyah Kartavyo Bhutimisata Ekenamsena Kamarta Ekemamsam Wiwirdaya. Artinya, harta kekayaan hendaknya dibagi 3, masing-masing 33% setiap bagian. Satu bagian untuk mencapai dharma atau beryadnya atau berdana punya. Satu bagian untuk memenuhi kama atau sandang, pangan, papan, hiburan, dan kesehatan, dan satu bagiannya lagi untuk tabungan atau investasi atau modal usaha untuk dikembangkan lagi. Akan tetapi, ketetapan secara pasti berapa jumlah besarannya dari penghasilan belum dapat terimplementasikan dalam tataran praktek. Secara sederhana, tujuan utama berdana punya adalah untuk menumbuhkan sikap mental pribadi manusia sebagai salah satu wujud pelaksanaan ajaran Vairagya atau ajaran ketidakterikatan seseorang terhadap benda atau materi, yaitu benda lahiriah yang bertujuan memuaskan nafsu indera seseorang. Istilah berdana lazimnya disebut ajaran dana punya untuk benda-benda bergerak, dan palaba atau dana bukti untuk benda tak bergerak. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran paramita, yakni ajaran yang membimbing manusia menuju pada kesempurnaan lahir batin, mengantar ke gerbang surga atau ke seberang bebas penderitaan. Untuk mencapai tujuan hidup keagamaan menurut Hindu yang dikenal dengan nama Moksantam Jagadita, maka sepatutnya berdana adalah wajib hukumnya. Kewajiban dana punya secara mendasar sekali sebenarnya dilandasi pula oleh ajaran Tatwamasi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita semua adalah sama, pandanglah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan atau perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang sejati, seperti diamanatkan dalam kitab suci Weda, yaitu Wasudawa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Manusia merupakan makhluk sosial dalam arti manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Dengan menghayati dan memahami ajaran Tatwamasi, sudah semestinya terjalin hubungan yang baik antara sesama.
saling menolong dan memberikan bantuan. Bila menjadi orang kaya, maka sepatutnya membantu orang-orang yang miskin. Bila menjadi orang yang kuat, bantulah orang-orang yang lemah, sehingga kehidupan yang harmonis dapat terwujud, yang merupakan implementasi dari ajaran Tatwamasi. Sloka Sarasa Cahya 169 menyatakan, na mata na pita kincit kasyacit pati padiate dana partiodano jantuh syakar mapalam snute. Artinya, barang siapa memberikan dana punya, maka ia sendirilah yang akan menikmati buah atau pahala dan kebajikannya itu. Demikian pula Manawa Dharma Sastra 1.86 melukiskan betapa dana punya itu sangat utama perannya di zaman ini. Dikatakan tapah para kerta yuga Tretayam jana musyata dua pare yadnya wawur dana makam kali yuga, artinya pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tape merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana pada Treta Yuga, pelaksanaan upacara kurban keagamaan yaitu yajna pada masa Dwapara Yuga, dan melaksanakan amal sedekah atau danam pada masa Kali Yuga. Selain itu, melaksanakan dana punya adalah merupakan salah satu kegiatan dharma yang sangat agung dan mulia, karena akan dapat menumbuhkan sifat-sifat kedewasaan atau dalvi sampan, baik di pihak pemberi maupun di pihak penerima dana punya. Namun, harus diakui bahwa di dalam zaman Kali Yuga seperti sekarang ini, dana punya seperti itu sangat sulit dilaksanakan secara murni, jujur, tulus, ikhlas, dan suci, seperti dimuat dalam kitab Parasara Dharma Sastra, bahwa di dalam zaman Kali Yuga, dana punya sering dilihat pelaksanaannya sebagai pengganti dari sebuah pelayanan, sehingga terlihat bersifat pamrih. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa di zaman ini sama sekali tidak ada kegiatan berdana punya. Pemberian seseorang yang didasari dengan punya tidaklah semata-mata dalam wujud uang. Dapat saja dalam bentuk tenaga, keahlian, dalam wujud waktu, dorongan moral, juga menahan indera atau hawa nafsu. Berdasarkan jenis pemberian dana punya dalam Sarasa Cahya dibedakan menjadi yang pertama, dana punya desa, yaitu pemberian berupa tempat, desa, atau lahan yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, dana punya agama, yaitu dana punya yang berupa ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan lainnya, yang menyebabkan orang lain menjadi lebih pintar dan memiliki budi pekerti mengaku beragama Hindu, namun yang luhur. Dan yang ketiga, dana punya drewya, yaitu dana punya yang berupa harta benda yang menjadi kebutuhan. Secara legalitas, kewajiban berdana punya sesuai dengan keputusan Sabda Pandita PHDI dalam Bisama Sabda Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat nomor 1 Bisama Sabda Pandita Parisada Pusat 2002 tentang dana punya, yaitu yang pertama, dana punya merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang mesti ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban sumbangan suci. Yang kedua, menugaskan kepada pengurus harian PHDI Pusat untuk memasyarakatkan Bisama tentang dana punya. Yang ketiga, menugaskan kepada pengurus harian PHDI Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana punya di lingkungan umat Hindu dan simpatisan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan secara efektif dan efisien.
Yang kedua, menyelenggarakan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dan yang ketiga, melaksanakan pelaporan secara periodik kepada para Pesamuhan Agung, Parisade Hindu Dharma Indonesia, dan mempublikasikan kepada umat Hindu Indonesia. Baik, itulah pembahasan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.